Kita mulai dengan membacakan eh, doa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa min walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Baik, alhamdulillah hari ini kita berkumpul kembali di ruang meeting Zoom ini dalam rangka untuk mempelajari ilmunya Allah dan khususnya kita mempelajari ilmu tajwid dan ilmu Al-Quran serta qiraah Al-Fatihah. Yang kita pelajari adalah qiraahnya Imam Hafiz ya, riwayat Imam Asim riwayat Hafiz yang mukaddimahnya yang tajwidnya kita pelajari adalah terjemahan matan mukaddimah Jazariyah. Baik, pertemuan kemarin kita membahas terakhir daripada bab makharijul huruf. Hari ini talakinya ikhwan ya, Ikhwan, Pak. ya, 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 Ikhwan. Masya Allah. Baik, hari ini kita sudah masuk di bab yang baru adalah bab sifatul huruf. Saya yakin di sini juga pasti mayoritas sudah pernah mempelajari bab sifatul huruf. Nah, justru bab sifat huruf ini adalah kunci daripada bacaan tahsin atau bacaan cara membaca Al-Quran yang benar. Hmm. Karena ketika membaca Al-Quran, kita tahu huruf-hurufnya, huruf hijaiyah, makhrajnya, tempatnya semua tahu. Tapi ketika mempraktikkan sifat-sifatnya ini yang kebanyakan kecolongan atau kewalahan yang mungkin kita ketika mempraktikkan kurang maksimal. Kurang maksimal dalam memanage ya, memanage berbagai sifat-sifat yang terhimpun dalam satu huruf. Nah, karena itu jadi masih terbawa logat. Yang pertama logat daerah dan itu yang akan menyulitkan kita dalam mempraktikkan pelafalan huruf-huruf hijaiyah atau pelafalan lafaz-lafaz Al-Quran. Karena itu, walaupun orang yang sudah mempelajari ilmu tajwidnya bagus, matnya bagus, kemudian panjang pendeknya, mudghamahnya, idghamnya bagus, dapat. Tapi belum tentu sifat-sifat hurufnya sudah bagus. Tapi kalau orang yang sudah sifatul hurufnya bagus, itu saya yakin ilmu-ilmu tajwidnya yang lain juga sudah itu pasti sudah mumpuni. Baik, untuk keberkatan, mari kita bacakan dulu dua bait daripada Muqaddimah Jazariyah yang disusun oleh Imam Al-Jazari dalam bab sifatul huruf. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Sifatuha jahrun warikhum mustafil. Saya ulangi. Sifatuha jahrun warikhum mustafil. Kita bacakan sesuai dengan tajwid ya. Ya. Tajwid-tajwidnya juga harus ada seperti membaca Al-Quran. Jadi Hmm. praktiknya sekalian gitu di dalam membaca bait. Karena baca bait ini susah, Pak. Karena bait ini adalah bacaannya bacaan yang ribet. Maka kalau baca bait sudah lancar, itu Al-Qur'annya pasti sudah lancar bacaannya. Gitu. Sifatuha jaharun warikhum mustafil. Silakan. Sifat Tuhan jahrun
Oke, baik. Ulangi lagi, Tat. Nggak, Tat. Baik. Oke, sip. Sifat, Sifatuha sifat Tuhan jahrun jahrun warikhum warih mustafil. mustafil. mustaqil. Kemudian di depannya munfatihum musmatatun wa diddaqul. Munfatihum musmatatun wa diddaqul. Silakan. Munfatihum Munfatihum musmatatu musfatatun wadidakul. Mahmusuha fahassahu syakhsun sakat. Mahmusuha fahassahu syakhsun sakat. Silakan. mahmusuha Mahmusuha fahatun fahasahu sakat syakhsun sakat. sakat Syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Syadiduha diduha lafzu Syadiduha ajid qatin lafzi bakat. bakat bakat. Silakan. sadiduha Syadiduha lafzu lam ajid ajid qatin fatin bakat bakat. وبين رخو والشديد للعمر وبين رخو والشديد للعمر Silahkan. wa baina Wabaina rifqi rihwim wasyadid wasyadid lin umar. lin umar وسبع علو خص ضغط قذ حصر وسبع علو خص ضغط قذ حصر Silakan. وسبع Wasab'u قدر حصر. Oke, baik. Kita sudah baca 3 bait daripada Muqaddimah Jazariyah. Agak belibetan ya. Nah, begitulah orang Arab suka merumuskan apa namanya ilmu-ilmu itu di dalam bait-bait syair. Karena mereka kalau udah buat seperti ini mereka cepat hafalnya gitu. Nah, suka bahkan kalau kita lihat seperti ini malah jadi susah ngafalnya gitu ya. Nah, terus oke di sini di bab sifat huruf Al-Imam Al-Jazari itu menghimpun sifat-sifat huruf. Beliau mengatakan sifat-sifat huruf itu ada jahar, kemudian ada rakhwah, kemudian ada istifal, mustafil, kemudian ada infitah, kemudian ada ismat, musmatatun, kemudian ada Hamas. ini yang beliau sebutkan ini yang sifat-sifat lawannya dulu. Nah, Oh iya. nanti baru beliau sebutkan apa namanya sifat. Wabiddakul. Nah, seperti ini di bawahnya. Kemudian beliau sebutkan mahmusuha. Nah, ini adalah hamas gitu. Nah, ketika di bab ini beliau baru merincikan apa itu sifat-sifat atau huruf-huruf yang termasuk di dalam huruf hamas. Nah, beliau himpun huruf hamas itu di dalam satu kalimat, yaitu kalimatnya fahassahu syakhsun sakat. Fahassahu syakhsun sakat. Apa saja huruf hamas? Ada huruf fa, ada huruf ha, ada huruf sa, ada huruf ha, ada huruf shin, ada huruf kha, ada huruf sod, ada huruf sin, ada huruf ka, dan ada huruf ta. Nah, beliau himpun di dalam satu kalimat ini. Fahatsahu syakhsun sakat. Maka kalau supaya mudah dihafalkan, nanti kalau ditanyakan apa saja huruf hamas, maka daripada menghafalkan satu-satu huruf, bisa kebalik-balik entar. Maka lebih baik hafal satu kalimat ini. Fahatsahu syakhsun sakat. Nah, huruf-huruf hamas ini adalah huruf yang punya sifat, ya, punya sifat ketika hurufnya dibaca, dilafalkan, itu ada desisnya.
itu namanya huruf hamas. Seperti huruf fa, fa. Semua ada desisnya. Kemudian huruf ha. Kemudian ada huruf sa. Kemudian ada huruf ha. Kemudian ada huruf sya, kha, so, sa atau sin, ka, kah atau kaf. Kemudian ta, 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 ta juga ada. Desisnya kecil. Yang paling kecil desisnya adalah huruf K. Karena K hampir tidak terdengar desisnya, tapi ada. Yang perlu digarisbawahi adalah semua huruf pada dasarnya ketika kita praktikkan, Ustadz, sebenarnya di selain huruf-huruf hamas ini sebenarnya kalau kita baca ada desisnya ada keluar. Nah, kita rasakan misalnya kita membaca a, a, kok seperti hangat juga ya. Jadi kalau kita letakkan tangan di depan kita baca a juga keluar. Nah, terus kemudian kita baca huruf misalnya huruf ba, keluar juga, seakan-akan keluar. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah yang dimaksud dengan hamas di sini adalah desisnya. Desis yang ketika kita lafalkan hurufnya, itu desisnya bukan hanya keluar secara otomatis, tapi desisnya keluar dengan secara tersengaja. Misalnya fa, fa, kita sengajakan mengeluarkan desis sehingga baru keluar huruf fa. Jadi bukan menyengaja bersuara untuk suatu huruf baru keluar desis, itu bukan namanya huruf hamas. Nah, misalnya kita baca ba, keluar juga, tapi desisnya itu belakangan karena duluan suara baru desis. Tapi ini yang dimaksud dengan huruf hamas adalah duluan desis baru suara. Misalnya fa, duluan desisnya baru. Kemudian ha, duluan desisnya baru suara. Kemudian sa, duluan desisnya baru suara. Ha dan seterusnya. Ini namanya huruf hamas. Jadi jangan sampai kebalik. Nanti ada orang yang mengatakan, Ustadz, semua huruf itu hamas. Buktinya kalau kita baca semua huruf itu pasti ada desisnya yang keluar atau nafasnya yang keluar begitu ya. Nggak mungkin kita baca huruf tapi nggak bernafas. Nggak mungkin. Nah, jadi jangan salah dipahami. Jadi yang dikatakan hamas itu adalah huruf yang duluan keluar desisnya baru suara. Nah, kemudian setiap huruf-huruf atau setiap huruf ini punya sifat dan sifat-sifatnya itu ada sifat yang berlawanan dan ada sifat yang tidak berlawanan. Nah, yang sekarang kita bahas adalah sifat yang berlawanan terlebih dahulu. Nah, sifat yang berlawanan ini ya dikatakan dengan sifat lazimah dan itu punya 10 sifat. 5 sifat ya 10 sifat artinya 10 sifat ini satu sifat berlawanan dengan sifat yang lain itu dihitung dua, jadi seharusnya 5 sifat yang berlawanan. Kalau hamas itu sifatnya huruf-huruf yang keluar itu adalah huruf yang keluar desis ketika melafalkan huruf, maka lawannya adalah huruf yang ketika kita lafalkan tidak keluar desis. Nah, jadi mudah diingat. Kalau hamas, huruf yang keluar desisnya. Kalau lawannya adalah huruf yang tidak keluar desisnya. Gitu. Namun, di sini ya Imam Jazari tidak merincikan lagi. Hamas misalnya, dibuatkan hurufnya lagi, ditulis. Enggak. Karena beliau sudah menyebutkan di atas tadi. Beliau sudah menyebutkan yang di atas. Nah, jahar, rakhwah, ini semua adalah sifat-sifat lawannya. Nah, yang disebutkan adalah cuman hamas. Nah, kemudian nanti selain huruf hamas, selain huruf fahathahu syakhsun sakat, berarti sisa hurufnya di dalam rentetan huruf hijaiyah semuanya masuk ke dalam jahar. Jadi kesimpulannya huruf hamas lawannya adalah jahar. Huruf hamas lawannya adalah jahar. Hamas itu keluar desis ketika dilafalkan huruf, sedangkan jahar adalah tidak keluar desis ketika kita melafalkan huruf.
Maka mudah untuk diingat insya Allah ya. Dan yang perlu kita garis bawahi adalah sifat yang kita pelajari hamas dan jahar itu berkenaan atau itu berkaitan dengan desis. Berkaitan dengan desis. Ini supaya mudah diingat. Berkaitan dengan desis. Nanti kalau ketemu dengan syiddah itu berkaitan dengan suara gitu ya. Nanti ketemu dengan isti'la itu berkaitan dengan lisan. Jadi bukan desis, bukan suara. Kemudian kita ketemu lagi dengan rakhwah. Nanti itu juga berkenaan suara gitu ya. Jadi ada yang berkenaan dengan desis, ada yang berkaitan dengan lidah, ada yang berkaitan dengan suara. Baik, mungkin itu saja yang kita bahas dulu hari ini. Satu sifat dulu, hamas dan lawannya jahar. Dua sifat sudah, ya. Dua sifat sudah kita bahas tentang sifatul huruf. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, ada yang kurang jelas. Kalau tidak, kita langsung masuk ke sesi talaqi al-Fatihah. Silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan, mungkin supaya teman-teman yang lain juga atau ada yang mau share. Tanya, Ah, boleh, Pak Ustadz, tanya. Ya, silakan. silakan, Bung Leli, silakan. Oh, Pak Ustadz, yang tadi untuk menghafal sifat hamas itu fahas, sahu, sahsun, sakat. Ya. Iya, betul. Nah, itu tuh ada artinya nggak? Oh, ada artinya. Apa? Sebentar. Fahassahu syakhsun sakat. Hmm, ini artinya fahassahu syakhsun sakat. Hassa ini mengajak. Syakhsun ini artinya seseorang. Sakat ini artinya diam. Jadi kesimpulannya adalah nah, seseorang mengajak dia, artinya mengajak ya fahatsahu, seseorang telah mengajaknya untuk diam. Gitu ya. Oh, Walaupun kok nggak nyambung Ustaz, artinya, ya memang begitu. Mereka merangkai huruf-huruf itu supaya jadi satu kalimat. Nanti itu yang diingat gitu. Jadi bahan ingatannya. Nah, siap. seperti nanti fir min lubbin, artinya fir min lubbin itu ada di huruf sifat apa? Fir min lubbin di huruf eh Apa? Izlak Ah, Isma. izlak, ya Islam izlak. kan? Terima kasih Islam. Ustadz Ibkar. Ada di huruf izlak. Fir min lubbin. Apa arti fir min lubbin? Larilah, fir larilah. Ya, min dari lubbin hati. Maka larilah dari hatiku katanya gitu ya. Tapi apa itu maknanya? Wallahu alam. Nah, begitulah mereka merangkai kata-kata. Kalau di Siap. Nahwu Sorof itu mungkin seperti Alfiyah mungkin ya Ustadz ya. Ya, benar sekali. Kalau Nahu Sorof itu di Alfiyah Ibnu Malik dirangkaikan Ya, 1.000 bait. Ya, terus kalau udah kemudian itu kalau hebat. fikih ada nggak Ustaz? Ada, fikih juga ada. Kalau usul fik ada, semua fan-fan keilmuan, ya, ilmu syariah itu semua sudah dirangkaikan satu bait seperti ini oleh para ulama-ulama terdahulu. Insya Allah kita aja yang Luar biasa. mungkin sedikit awam dengan pembahasan-pembahasan kitab-kitab yang berkenaan dengan kitab matan gitu ya. Ini namanya matan gitu. Jadi sehingga ulama-ulama dulu itu ulama-ulama tabi'in sudah membuat matan-matan seperti ini yang kemudian ada yang menjelaskan matan-matan ini maka lahirlah ulama-ulama setelahnya. Nah, misalnya Imam Syafi'i itu lahir di 150 Hijriah, kemudian wafatnya di 204, kemudian nanti setelah itu lahirlah imam-imam setelahnya atau nanti lahirlah ulama-ulama setelahnya. Ngapain mereka? Mereka menjelaskan tentang apa yang sudah dirumuskan oleh ulama. Setelah dijelaskan, kemudian ada ta'liqat lagi. Ada footnote ya, ada footnote yang ditambahkan lagi oleh ulama seterusnya lagi. Nah, begitulah kerjaan ulama-ulama kita terdahulu sehingga khazanah keilmuan Islam itu tidak akan pernah putus sampai sekarang. Nah, gitulah wallahu alam. Terima kasih Pak Ustadz.
Sama-sama Ibu Meli. Oke. Satu lagi kita boleh tanya nih mengenai kalau huruf ta tuh, kalau ngati itu gimana ya nyebutnya? Apa orang kan suka ada as keluarnya gitu ya, ada atau ada yang keluar h gitu loh. Jadi atau ats ada ats gitu. Nah, ini yang Ketika ketika sukun, sukun, tak ketika ketika sukun. Jadi nah, kadang ada yang ats gitu kayak kayak denger kayak s gitu ya. Ada lagi yang kayak ah, h gitu. Nah, ini yang bener yang mana nih? Saya suka dengernya ada yang kayak gitu lagi gitu. kalau ketika kalau jadi H gimana? At gitu ya. Ya, At, ada ats, ada yang at as gitu. enggak. Jadi Kayak tak ini desisnya kecil, normal saja, Pak. At, oh, oke. at Ats. lebih ke desis huruf sa. At, Oh, oke. at, at gitu ya. Kalau Iya. at enggak terlalu besar itu. At seperti mengucapkan huruf sa. Makanya huruf ta nanti ada yang menjelaskan syarahnya. Ini matan ini ada yang mensyarah. Kalau nggak salah matan Jazariyah ini ada yang mensyarah hampir 10 lebih syarahannya. Dan ada Hmm. yang membuat khasyahnya lagi. Artinya syarahan daripada syarahan lagi. Nah, ada yang menjelaskan huruf ta ini maka harus mayyiz Oh, ta minas sa. Katanya bedakanlah huruf ta dengan sa karena hampir mirip. Jangan sampai nanti ada yang baca sa, hampir mirip. Jadi makanya dalam keadaan sukun juga hmm. dia seakan-akan desisnya itu seperti desis sa Hmm. gitu ya. Ta, Oh, at, gitu. at gitu. Baik. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut.